Pemirsa, malam hari ini selama 1 jam kita akan bicara tidak hanya berkaitan dengan jatuhnya pesawat Aviastar yang kemudian telah ditemukan kemarin sore, lalu evakuasi jenazah juga sudah dilakukan. Tetapi yang lebih penting adalah memetakan, meninjau bagaimana sebetulnya penerbangan perintis di Indonesia. Karena kejadian kecelakaan bukan kali pertama terjadi dengan kondisi pesawatnya layak terbang, pilot juga punya kecakapan. Lalu sebetulnya bagaimana aturan yang sudah ada? Kalau ada yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dievaluasi dari sisi aturan dan juga implementasi pengawasannya? Sekarang kita ajak Anda untuk melihat informasi pertama berkaitan dengan evakuasi 10 jenazah jatuhnya pesawat Aviastar yang sekali lagi sudah ditemukan kemarin sore. Jenazah korban jatuhnya pesawat Aviastar tiba di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar sore tadi. Penerimaan jenazah dibagi menjadi 2 gelombang dengan menggunakan helikopter, dipimpin oleh Letnan Kolonel Komandan Batalion Sumarsono dari TNI Angkatan Udara dan diserah terimakan secara simbolis oleh Kepala Basarnas Bambang Sulistyo kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Puji Hartanto. Lokasi jatuhnya pesawat Aviastar tepat di Bukit Bajaja, Desa Gamaru, Pegunungan Latimojong. Dan sebelumnya perlu kami informasikan bahwa evakuasi jenazah sempat terkendala oleh faktor cuaca. Sebelum nanti saya berdialog dengan 4 orang narasumber, sekarang yang paling penting adalah mengetahui perkembangan terakhir dari Makassar. Sudah ada rekan kami Bernadita. Silakan Deta. Deta. Baik Dina, malam ini telah resmi diserah terimakan 10 jenazah korban jatuhnya pesawat Aviastar pada hari Jumat kemarin dari Kepala Basarnas Bambang Sulistyo kepada Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Puji Hartanto. Serah terima itu dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah dengan adanya upacara penerimaan jenazah yang dipimpin oleh Letkol Komandan Batalion Sumarsono dari TNI Angkatan Udara. Dan pada saat prosesi penerimaan jenazah ini juga ditandatangani berita acara yang menyatakan bahwa setelah diserah terimakan jenazah ini, maka pihak Basarnas dan juga TNI tidak lagi melakukan proses evakuasi ataupun pencarian karena sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari kepolisian setempat. Dan setelah melakukan prosesi penerimaan jenazah, ke-10 jenazah yang telah dinyatakan meninggal dunia ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai identitas dari masing-masing korban. Dan untuk kami bisa menginformasikan Tina bahwa black box dari pesawat Aviastar ini juga sudah ditemukan dan sudah diserahkan ke KNKT untuk dilakukan investigasi apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat jenis Twin Otter ini. Dan kabar yang masuk kepada pihak Basarnas bahwa pesawat ini telah ditemukan kemarin pada pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, tepatnya di Bukit Babaja. Dan memang belum ada pernyataan resmi dari pihak KNKT apakah yang menjadi penyebab, namun diduga kuat lantaran faktor cuaca yang kurang baik karena memang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sendiri juga sempat memberikan pernyataan bahwa pesawat ini telah melewati rute yang tidak seharusnya dilewati sehingga memang akhirnya yang seharusnya pesawat ini melewati jalur perairan telah ditemukan justru di jalur pegunungan, namun ini masih akan dalam proses investigasi lebih lanjut. Dan untuk hasil ILT sendiri, yaitu alat penangkap transmitter yang telah difasilitasi oleh Basarnas kepada pesawat ini, dan ini hanya dimiliki oleh Basarnas sebagai alat pelacak jika pesawat mengalami bahaya juga hangus terbakar bersama dengan badan pesawat lainnya. Sehingga ini tidak bisa melakukan komunikasi dengan radar yang membuat proses pencarian baru bisa ditemukan 4 hari. Dan ditemukannya pesawat ini juga merupakan kerjasama dari seluruh tim SAR gabungan, yaitu dari TNI, Polri, Basarnas dan juga pemerintah daerah, di mana untuk proses evakuasi tadi dipimpin langsung oleh Kapolres Luwu dan menggunakan evakuasi jalur darat karena memang tadi cuaca Tina tidak mendukung untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan 4 helikopter. Sehingga untuk menembus lokasi tersebut para tim evakuasi harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam. Demikian Tina terkait dengan insiden jatuhnya pesawat Aviastar, kembali ke Anda.
Terima kasih Bernadetta Daniar dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah menyampaikan informasi terbaru terkait dengan jatuhnya pesawat Aviastar. Saya langsung bersama dengan orang tamu pada malam hari ini dan juga mengajak Anda untuk memberikan komentar, pertanyaan. Kalau mungkin ada pengalaman juga dengan pesawat perintis, silakan sampaikan ke iNewsTVMobile.com. Dari paling ujung, Mas Geri, selamat malam, konsultan penerbangan. Mas Nizar, Komisi 5 DPR, mitra kerjanya Kementerian Perhubungan. Pak Alex Mono, anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, dan Kapten John Barata sebagai pilot senior. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya sekarang saya kayaknya ke Kapten John Barata dulu. Justru kita ingin tahu soal bagaimana praktiknya para penerbang di rute-rute penerbangan perintis ini. Dan tolong jelaskan kepada kami, masyarakat awam, soal klasifikasinya. Katakanlah kalau SIM kan macam-macam nih, ada SIM A, B, C. Kalau pilot tuh ada begitu nggak sih sebetulnya? Oke, silakan jelaskan. Oke, baik. Tapi sebelumnya boleh toh kalau saya mengapresiasi, menghargai keberhasilan Basarnas dan tim ya yang telah sedemikian relatif cepat bisa menemukan itu. Jadi pimpinan Pak Bambang gitu ya. Nah kita kembali ke soal, kita mungkin bicaranya dulu pesawat yang nahas itu adalah jenis Twin Otter di Delta Hotel Charlie 6 ya, Twin Otter. Itu buatan De Havilland, Kanada. Pesawat itu terus terang, saya menerbangkan pesawat itu dari tahun 72-75 Illinois ya, penuh. Jadi kira-kira 5 tahun ya? Ya, kira-kira di samping itu sampai tahun 82 saya sporadis. Ya mungkin jam terbangnya 5.000, walaupun belum tentu 5.000 itu berarti saya pinter, bukan gitu. Cuman selamat aja. Nah, Twin Otter itu adalah pesawat yang luar biasa, performanya yang luar biasa. Jadi bagi seorang penerbang yang suka terbang seperti kayak saya, itu pesawat itu boleh dikatakan apa yang namanya? Luar biasa itu apa? Nah, kita kan orang awam nih, kita nggak ngerti luar biasa itu apa. Jadi akan saya ceritakan. Oke. Kalau ada istilahnya pilot dreams lah gitu, itu performanya itu bagus banget, bagus sekali ya. Jadi pesawat itu pakai istilah pilot nih, bisa diterbangkan di tekuk sana sini gitu ya. Dengan catatan, memang dia tidak bisa aerobatik. Tapi khusus untuk perintis atau landasan-landasan yang pendek, relatif pendek, itu sangat luar biasa. Bagus gitu ya. Karena pesawat itu bisa terbang dengan speed rendah dan speed yang relatif lebih cepat gitu. Nah itu diperlukan sekali untuk dioperasionalkan di landasan ya bukan runway yang pendek-pendek. Yang misalnya kayak di Irian Jaya dulu ya, sekarang Papua, itu kan nempel di pegunungan ya. Jadi Kapten dulu tahun 72 sampai 75 banyaknya di Irian Jaya yang sekarang adalah Papua gitu ya. Tapi Twin Otter dulu begini, yang namanya perintis itu dulu cuma di Papua, yang lain itu tidak dianggap perintis begitu. Ya, Oke, jadi dulu yang dianggap perintis hanya di Irian Papua, itu? Iya, Papua. Misalnya saya terbang juga dari mulai Medan ke Banda Aceh ke Melambo, itu tapi tidak dikategorikan ke perintis, karena perintis itu ada perhitungan tersendiri dari pemerintah, mungkin dapat subsidi dan lain sebagainya. Tapi itu rute biasa yang menghubungkan landasan-landasan yang relatif pendek. Waktu itu tidak bisa didarati oleh pesawat yang besar. Nah, Twin Otter itu kan bisa mengangkut 18 penumpang dengan 2 pilot ya. Ada satu dan mungkin bisa ngangkut 2.000 kilogram lah kargo keseluruhan gitu. Tapi pesawat ini secara umum impresi atau kesan Kapten terhadap pesawat Twin Otter adalah pesawat yang bagus banget performa. Dan cuma begini persoalannya, Twin Otter itu adalah pesawat yang unpressurized. Jadi dia tidak boleh terbang lebih tinggi dari 10.000. Tidak unpressurized itu kan 10.000 kaki harus dibawa. Nah untuk itu dia harus diterbangkan secara VFR. Visual Flight Regulation. Jadi harus pakai mata, harus melek banget. Tidak boleh masuk awan, tidak boleh tidak boleh instrumen. Dan di situ ya. Jadi mengandalkan memang benar-benar kejelian mata dari pilot. Tidak boleh masuk situ. Itu udah rule-nya di situ udah gitu. Baik. Ya. Saya sebelum nanti ingin nanya pengalaman-pengalaman menegangkan selama terutama di Irian yang medannya juga menurut para penerbang juga punya keunikan begitu ya. Saya pindah ke Pak Alex Mono dulu. Pak, ini soal kasus terakhir Aviastar. Tentu sekali lagi memang kita semua apresiasi kinerja penemuannya. Tapi kan kita harapannya jangan sampai Basarnas harus kerja lagi untuk menemukan pesawat-pesawat yang jatuh gitu kan harapannya. Ini kan udah kejadian baru Basarnas turun. Kita harapannya Basarnas jangan lagi pernah turun-turun untuk mengurus ini.
soal perintis tadi, kita punya catatan yang tidak sedikit gitu ya. Kalau kita catat dari 2009, sekurang-kurangnya ada 5. Penjelasan kepada masyarakat soal keselamatan transportasi, terutama di sisi yang perintis ini? Baik, pertama-tama kami prihatin ya dengan kejadian yang berulang-ulang seperti ini, dan itu memang bukan yang dikehendaki oleh KNKT. KNKT lebih senang kalau kami tidak ada kerjaan, berarti kondisi transportasi itu selamat. Betul. Gitu. Mau di mana saja, di udara, di darat, di kereta api, di laut, itu semua sama. Harapan kami adalah seperti itu. Jadi kami prihatin, dan terlebih dahulu kami jelaskan bahwa saat ini di Sulawesi Selatan sudah hadir Ketua KNKT Bapak Suryanto dengan 2 orang investigator. 1 orang investigator sudah mencapai lokasi, dan CVR sudah ditemukan, cockpit voice recorder sudah ditemukan. Nanti akan dibaca di lab kami supaya menjadi penambah data untuk mengetahui sebab musabab kecelakaannya. Dan mengenai tadi sebelum saya kesini saya sempat baca-baca report untuk laporan akhir kami ya dari beberapa kecelakaan pesawat beberapa tahun belakangan ini. Memang bervariasi sekali, dan memang cukup banyak yang melibatkan pesawat di perintis ya. Tadi sudah disampaikan oleh pilot bahwa kapten pilot bahwa memang ini memerlukan keterampilan tersendiri, sehingga apabila pilot yang menjalankan pesawat itu tidak dalam kondisi yang well trained atau tidak dalam kondisi fisik yang prima, menghadapi situasi medan yang begitu sulit, maka boleh jadi kecelakaan itu lebih mudah terjadi. Yang berikutnya adalah hal-hal lain yang terkait dengan operasi pesawat, termasuk adalah soal keterlibatan air traffic control, kemudian bandara dan sebagainya. Karena beberapa kecelakaan itu menunjukkan bahwa manifest penumpang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kedisiplinan dalam hal-hal yang menyangkut safety itu diperlukan oleh semua pihak yang mengoperasikan transportasi khususnya di udara. Jadi gini, kalau perintis sebetulnya total di Indonesia itu berapa banyak saat ini? Kalau dipetakan begitu ya? Iya, saya mohon maaf karena tidak mendapatkan datanya karena itu lebih ke operator ya, betul, regulatornya, jadi mungkin saya nggak bisa menjawab itu. Oke. Iya. Baik, sekarang saya ke Mas Nizar. Karena ini ada hubungannya, saya tadi mau ke Mas Gedi, tapi rasanya ini teman-teman DPR pasti punya catatan begitu ya, catatan demi catatan soal kecelakaan yang betul tadi Pak Laksmono bilang, kalau nggak ada kecelakaan semuanya selamat, KNKT kan nggak usah kerja, alhamdulillah gitu ya. Tapi kan kenyataannya masih saja terjadi. Untuk kasus terakhir dan yang dipantau dalam beberapa tahun terakhir, apa yang jadi catatan dari teman-teman? Baik. Ada beberapa catatan waktu rapat dengan pendapat dengan Kementerian Perhubungan di saat kita punya musibah Trigana Air. Kita sudah memperingatkan kepada Kementerian Perhubungan bahwa musibah Trigana Air ini kalau bisa ini sebagai yang terakhir. Kemudian ada yang sangat kita sesalkan bahwa piranti regulasinya sudah kita berikan kepada Kementerian Perhubungan, di sini pihak pemerintah. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu telah memberikan ruang yang luas kepada Kementerian Perhubungan untuk bisa menjaga keselamatan, kualitas, dan frekuensi penerbangan. Yang ketiga, dari beberapa hal ini, kejadian di Aviastar ini dari Jumat sampai Selasa ini sangat luar biasa sekali. Basarnas yang juga termasuk mitra kita bisa menemukan beserta dengan Kapolda Sulsel, beserta dengan Bupati Luwu, menurut kabar yang ada. Yang sangat kita sesalkan adalah pernyataan dari Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa Aviastar itu kecelakaan karena pemotongan rute. Pak pilot tadi sudah menyatakan ke kita bahwa visual ya, FTR itu dihalal, menurut Airnav itu dihalalkan. Karena ini pesawat memang pesawat perintis, dia tidak boleh kelebihan dari 10.000, jarak pandangnya 10 kilo ya Pak pilot, dia diperbolehkan dan itu dihalalkan. Jadi pemotongan rute itu dihalalkan? Bukan, maksud saya FTR, jadi mengemudikan itu pakai visual yang biasa, artinya dengan jarak pandang 10 km dan ketinggian tidak boleh 10
10.000 kaki itu diperbolehkan. Ya, jadi ini adalah beberapa kejadian yang akan kita teliti. Ada banyak pertanyaan, komentar-komentar dari Kementerian Perhubungan yang sangat kita sesalkan. Di saat ini kita juga bikin panja keselamatan penerbangan. Waktu musibah Trigana akan kita sampaikan beberapa rekomendasi itu. Karena ada musibah Trigana kita tunda dulu, ternyata ada musibah lagi Aviastar ini. Saya sudah bilang beberapa kali di teman-teman anggota Komisi 5 juga menyampaikan ke Kementerian Perhubungan agar kualitas keselamatan penerbang itu ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Ada juga yang perlu saya ingatkan kepada maskapai Aviastar ini, ada kewajiban Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2019, Tahun 2011 tentang asuransi keselamatan penumpang, barang, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah maskapai wajib memberikan santunan 1.250.000.000 Pak ya, sesuai dengan pasal 2 yang ada di Peraturan Menteri Perhubungan ini. Pada intinya ini adalah pekerjaan rumah bagi pihak Kementerian Perhubungan. Sebelumnya ada namanya tabrakan kereta di stasiun Juanda, ada lagi anjloknya kereta api di Terminal Pasar Turi sampai meninggal 1 orang. Mestinya undang-undang itu ditegakkan. Kereta api sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian, bahwa rel itu medium 6 meter kanan kiri harus bebas. Oke, itu nanti kita loncat ke isu perkereta-apian. Tapi intinya begini, ini adalah kejadian yang saya sangat sesalkan, dan kita Komisi 5 akan menggelar rapat dalam rangka untuk memberikan rekomendasi panja keselamatan ini. Ini PR Kementerian Perhubungan. Jangan seringkali memberikan komentar-komentar yang masih belum faktual. Jangan seringkali memberikan komentar-komentar yang gaduh. Jadi jangan membuat kesimpulan prematur begitu ya. Iya. Kita akan lanjutkan dan juga bertanya lebih detail. Nanti ke Mas Giri juga minta komentar secara umum soal penerbangan. Secara kalau bisa komprehensif, walaupun tentu nggak bisa menyelesaikan dalam waktu sejam kita diskusi. Dan juga kepada Captain soal pengalaman-pengalaman ya bawa Twin Otter dengan segala keunikannya. Sesaat lagi.